ala maratib. Takwa itu macam-macam, ada tingkatannya. Yang paling rendah, takwa adalah menjauhi kemaksiatan, menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah, itu takwa yang paling minim. Wahwa fardun lazimun, dan takwa yang paling minim ini harus semuanya melaksanakannya, karena ini wajib. Kemudian di atasnya lagi, setelah hamba tersebut bertakwa kepada Allah dengan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, al-ittiqa' anil umur al-mutasyabbihat atau al-mustabihat, menjauhi semua yang syubhat. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesuatu yang enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya, itu namanya syubhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan di antara yang jelas halal dan yang haram itu ada yang namanya syubhat. Orang yang bertakwa kepada Allah harus meninggalkan yang syubhat. Karena khawatirnya orang yang melakukan syubhat akan terjerumus kepada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Kalau penggembala itu mau mencarikan makan dombanya, dia jangan sampai ke tanah orang. Nah, kalau udah jangan sampai ke tanah orang, pinggir-pinggir tanah itu aja sudah jangan. Karena khawatirnya nanti ngambil rumput di tanah orang. Maknanya segala sesuatu yang kita khawatir akan menjerumuskan kita kepada yang haram, kita tinggalkan. Ini takwa yang seperti ini adalah takwa yang kelas 2. Ya, kelas yang bukan kelas 2, yang tadi yang paling minim, ini di atasnya minim, yang lumayan. Dan ini yang disebut dengan wara'un hajizun. Wara' yang betul-betul wara'. Ya, sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa idza sumtum hatta takunu kal hanaya, kalau kau itu puasa sampai kurus kering, ya, sampai kayak hanaya. Hanaya itu daun pacar. Daun pacar itu kayak padi itu. Maksudnya kau puasa sampai kering, sampai kurus. Ya, lau sumtum hatta takunu kal hanaya. Kemudian walau sumtum hatta takunu kal autar. Ya, maaf, kalau kamu itu puasa sampai seperti gitar. Autar itu apa? Senar. Kurus kering. Ya. Kemudian sholaitum hatta takunu kal hanaya. Kau sholat sampai bungkuk. Ya. La yataqabbal dzalika illa biwara'in hajiz. Ibadahmu semua enggak diterima kalau engkau enggak punya sifat wara', hati-hati dari yang syubhat apalagi yang haram. Kemudian yang paling baik, tsumma an fudulil mubahat. Bertakwa kepada Allah bukan cuma dari yang haram atau yang syubhat, bahkan segala sesuatu yang enggak manfaat buat akhiratnya dia tinggalkan. Ini adalah takwa yang nomor 1. A'ni kullu ma yakunul gharadu fi isti'malihi maksuran ala qada'i haja'i syahwat. Kalau semua itu hanya untuk memenuhi syahwatnya, kalau hal yang dia lakukan hanya untuk membahagiakan syahwatnya, dia tinggalkan. Hanya mau apa yang dia lakukan untuk Allah, maka ini yang paling mulia. Inilah derajat yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu dibagi 2. Disebut di sini zuhdun balighun, ada juga tazahudun. Sebagaimana kita tahu, ya, kalau orang itu zuhud namanya zahid. Tapi kalau zuhudan mutazahid. Ya. Orang yang sufi itu yang paling masya Allah, mutasawwif, sufi-sufian. Ya. Maka itu kalau orang itu zuhud, ingkana makrunan birraha wa raghbah. Ketika dia meninggalkan dunia, segala sesuatu yang hanya untuk kepuasan syahwatnya dia tinggalkan, dan dia ketika meninggalkan itu semua dengan
perasaan nikmat, dengan perasaan semangat, maka dia itu zuhud. Tapi kalau apabila meninggalkan dunia, kemudian banyak mengeluh, kemudian dia nggak suka dengan keadaan kemiskinan yang dia miliki, fahadha tazahudun. Ini zuhud-zuhudan, bukan yang sebenarnya. Maka itu wa kullu man ittaqa syai'an minal khalq au khaufan minhum au tama'an fihim fahuwa muttaqin. Orang takwa itu ada dua macam. Ada yang muttaqin untuk manusia, muttaqin lahum, yakni lil khalq, ada yang muttaqin lillah. Kalau orang yang apabila bertakwa karena takut dengan orang atau takwa supaya dia itu dicintai orang, dia bertakwa, dia tidak melakukan yang haram karena takut sama gurunya, dia takut dengan pemimpinnya, maka yang dia lakukan muttaqin lahum, takwa kepada manusia. Tapi apabila dia bertakwa itu semua karena harapannya hanya ridha Allah, ini namanya muttaqin lillah. Maka itu jadilah kalian orang yang muttaqilillah. Wa man yattaqi talaban limardatihi wa raghbatan fi thawabihi wa rahbatan min iqabihi fahuwa muttaqin lillah. Bertakwa kepada Allah. Ya, jangan bertakwa untuk manusia. Manusia enggak akan manfaat buat kita kelak nanti di akhirat. Kita semuanya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Mau siapa yang kita harapkan nanti di sana? Enggak ada kecuali yang bertakwa kepada Allah. Kemudian waman ahkama maqamat taqwa, barang siapa yang meresapkan pada dirinya maqam takwa, maka soluha wa ta'ahala li ilmil warathah. Nah ini tadi nasihatku, kalau engkau sudah bertakwa maka kau adalah orang yang pantas untuk memegang warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi itu bukan cuma ilmu, tapi warisan Nabi itu bisa jadi adalah hal. Hal ini tawaroth minar rijal, dari orang-orang yang soleh. Hal ini bisa didapati dengan kita duduk dengan orang-orang yang mulia. Maka itu sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai rasul untuk kita. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan. Apa tugasnya Nabi Muhammad? Pertama, yatlu alaihim, yatlu Nabi fa'ilnya, alaihim ayatihi, dia membacakan ayat-ayatnya Allah. Kemudian wa yuzakkihim, Nabi Muhammad mensucikan umatnya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran kalamullah. Wal hikmah, ahli tafsir mengatakan al-hikmah adalah hadis. Maka di sini ada beda, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wal ataf waw yaktadi al mughayarah. Waw ini beda-beda. Wa yatlu wa yuzakki wa yu'allim. Wa itu beda. Atafnya bukan ataf tafsir. Kalau ada yang bilang wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, salah. Kalau yang mengatakan bahwa tazkiyah itu ta'limul kitab wa ta'limul hadith, la. Tazkiyah beda, ta'limul kitab beda, wa ta'limul hikmah beda. Fama huwa tazkiyah, fama hiya tazkiyah. Tawaruthul hal. Tawaruthul hal. Terwariskannya halnya Nabi kepada para sahabat, khususnya ke ahlul bait, kemudian menurun ke bawah terus sampai detik ini. Ulama mengatakan dalil tawaruthul hal. Seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada di dunia ini yang paling aku cintai seperti zina. Kemudian beliau berkata, kalau yang dizinain ibumu gimana? Dalil, ta'limul kitab. Kalau yang dizinain ibumu gimana?
Anak perempuanmu gimana? Ukhtak, saudaramu perempuan. Ana la ardo. Bukankah yang kau zinai wanita itu adalah ibunya orang, saudara perempuannya orang, ataupun yang lainnya. Kemudian beliau berkata, oh ya khair, marhaba. Tapi tetap di hatinya tidak ada yang paling dia cintai seperti perzinaan. Kemudian Rasul SAW wada'a yadahu syarifah, meletakkan tangannya ke dadanya, ala sadrihi. Kemudian setelah dibacai doa oleh Rasul, orang tadi itu kemudian berkata, wallahi, demi Allah, tidak ada yang paling aku cintai di muka bumi ini seperti perzinaan. Walaupun Nabi masih mengatakan, ngasih dalil seperti itu, membuka akal pikiran, tapi masih tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Tetapi setelah Rasulullah meletakkan tangannya di dadanya, kemudian dilepas, wallahi la akrahu, aku enggak pernah benci di dunia ini perbuatan seperti perzinaan. Hanya dengan meletakkannya Nabi tangannya kepada orang tersebut. Hadza huwal hal. Ini tawaruth. Maka itu orang kalau mau mendapat hal warathah dari Rasulullah, modalnya bertakwa kepada Allah. Al-hal la yatawarath 'alal 'asi. Ini hal gak akan diberikan, gak akan turun di orang yang ahli maksiat kepada Allah. Hati yang kotor, perbuatan yang zalim dan yang lain-lainnya. Kemudian beliau mengatakan wal ilmul ladunni. Ilmu warathah adalah ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu ilmu yang langsung datangnya dari Allah, ditransfer. Yakdhifuhullah ta'ala fi qulubi awliyaih. Yang diberi adalah para aulia, para orang-orang yang suci, orang yang mulia, yang dicintai oleh Allah. La tahwihi turus. Ilmu laduni ini enggak mencakup yang namanya buku. Turus ay sahaif, buku. Wala tufiduhud durus, enggak ada gurunya. Enggak ada ilmu laduni terus belajar dari orang, itu enggak ada. Ilmu laduni itu muallimnya Allah. Wa qad harramallahu ala arbabin nufus. Lihat. Dan Allah mengharamkan ilmu ini, hal ini, waratha ini ke orang yang hatinya masih terikat, budak, menjadi budak hawa nafsunya. Makanya ilmu ini hanya buat orang-orang yang bebas dari kekangan hawa nafsu. A'nin nufus al-mudlimah al-masyghufah bi islahil mat'um wal mankuh wal malbus. Yaitu orang-orang yang masih terikat hawa nafsunya untuk memuaskan makanan, memuaskan pakaian, memuaskan wanita dan lain-lainnya. Wa ilaihi al-isyarah bi qaulihi ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, niscaya setelahnya Allah memberikan ilmu. Wa yaqulu Rasulullah bersabda, lihat ini kata Imam Malik, man amila syariah. Man amila syariah. Bima alima tariqah. Allamallahu awrathahullahu ilman ma lam ya'lam haqiqah. Orang dalam mencapai ilmu warathah itu ada 3. Syariah, tariqah, haqiqah. Man alima syariah. Ya. Wa amila bima alim tariqah. Awrathallahu ilman ma lam ya'lam, itu ilmu laduni hakikat. Fa huwa thamaratul amal bil ilm al mustafad minal kitab wal sunnah. Ini buahnya amal. Amal itu buahnya ilmu tadi itu, ya. Dari kitab dan sunnah. Yang ilmu itu ketika diamalkan murni dari kotoran-kotoran hati, dari nafsu, dari hawa, dari ego, wa mulahadatus siwal mashub bitaqwa ma'a mujanabati da'wah. Selalu menyertakan dalam kehidupannya bertakwa yang murni dan menjauhkan mengaku-akui dalam perbuatannya. Makanya Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi beliau berkata, wa mimma
yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi wa hahiya a'malun khalat an syawaibin. Yang paling menggembirakan hatiku, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa huwa yatakallam bilisanis salaf. Bukan yang menggembirakan Habib Ali Habsyi saja. Kalau ente lakukan ini, bayafrah minnak Habib Ali Habsyi. Bayafrah minnak gurunya Habib Abu Bakar Attas. Bayafrah minnak Al-Habib Abdurrahman Segaf, Muqaddam Muthani. Bayafrah minnak Al-Haddad, sahib ratib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bayafrah minnak Syekhu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bayafrah minnak Faqih Al-Muqaddam. Bayafrah minnak Al-Muhajir. Bayafrah minnak, bahagia denganmu, senang dengan perbuatanmu Sayyidina Alwi Al-Ghuyur. Akan bahagia denganmu, atasnya lagi Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin. Akan bahagia denganmu Sayyidina Hasan wa Husain. Bergembira denganmu Imam Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dan bahagia denganmu baginda Muhammad SAW. Apa? Wahahya a'malun khalat an syawaibin. Amalan yang murni, takwa yang murni dari nafsu, dari niat selain kepada Allah, menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walan yasta'id al-abdu lihadzal faidhil ilahi biduni riyadhah. Ingat, hal ini tadi, warathah ini tadi, gak akan siap di hati seseorang yang belum mampu. Gak semua orang diberi. Tapi harus diupayakan, harus disiapkan. Bagaimana mempersiapkannya? Riyadhah, mujahadah, qillatin naum, qillatil akal, makan secukupnya, tidur secukupnya, ibadah, menjauhkan diri dari maksiat dan lain-lain. Ini semuanya adalah riyadhah, kayak orang olahraga. Kita ini kalau mau ngangkat beban 50 kilo, nggak bisa langsung. Ente coba ente, beban 50 kilo ente angkat, putus tangan ente. Tapi kalau ente mulai dari 5 kilo, 10 kilo, 75 kilo ente angkat. Karena terbiasa. Ya, ini namanya riyadhah. Ini namanya olahraga, riyadhah. Riyadhah itu artinya adalah membiasakan dirinya dari meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li usuli syahwat. Ya, riyadhah dari syahwat, ma'at tawajjuh daim ilallah. Dan ketika riyadhah, iringi semua tadi itu dengan berharap dari Allah Subhanahu wa taala fi ghawalibil ibadat, dalam ibadah yang zahir. Wa bayan dzalik, kalau saya mau ungkapkan masalah ini panjang, kata Imam Haddad. Dan beliau mengatakan, aku sudah punya banyak mu'allafat, karangan-karangan kitabku yang mengajarkan tentang riyadhah ini. Seperti yang ada di kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali dan yang lain-lain. Wa ardhunal an dzikrul asya' mujmalah duna tafsilat. Tapi yang aku sekarang ini ingin nasihatkan kepadamu adalah yang mujmal. Yang letterlek saja, enggak terperinci. Kalau yang terperinci di kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam bi as-shawab. Ini nasihat beliau Imam Haddad. Ya, kalau kita fahami betul wasiat-wasiat beliau ini, beliau mengatakan al-wasaya an-nafi'ah. Ini wasiat manfaat buat orang yang mau mengamalkannya. Dan enggak sulit, sedikit demi sedikit beliau. Yang jelas pahami betul, upayakan. Ya. Apa yang kita lakukan di pesantren ini sudah riyadhah. Bangun malam, sholat 5 waktu di masjid, makan seadanya adalah riyadhah. Ini masyagoh, ini dicari. Ya, makan dengan seadanya, ini semua ini nantinya kita akan tahu. Kita harus terbiasa dengan hidup dengan tidak enak. Sebab kalau kita terbiasa hidup dengan yang enak, kita nggak akan bisa hidup dengan yang nggak enak. Ya. Kenapa orang-orang itu takut miskin? Kenapa orang-orang itu apapun dilakukan untuk mencari harta demi untuk memuaskan hawa nafsunya? Karena dia takut merasakan kemiskinan atau kesederhanaan. Tapi kita yang sudah terbiasa di pesantren, ya
dengan tidur sedikit, makan seadanya. Kita hidup ini bukan untuk makan, makan supaya kita nggak mati. Itu aja. Bukan hidup mikirin makanan, apa yang kita makan nanti ini, apa yang makanan enak, apa terus. Ada abdul ta'am, abdul syahwat, abdul mankuh wa malbus. Tadi itu disebutkan. Makanya ya, ini mujahadah. Kalau terbiasa, nafsu kita injek. Nafsu kita injek. Dan hasilnya adalah betul-betul dia mengharap dalam segala hal ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sirril Fatihah.